Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwa dengan tujuan mencari air untuk putranya yaitu Ismail yang pernah meronta-ronta kehausan. Sebetulnya dengan logika sederhana tidak mungkin ditemukan air di padang pasir itu. Tetapi Siti Hajar tidak putus asa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa upayanya tidak akan sia-sia. Dia lari dari Safa ke Marwa, dari Marwa ke Safa, bolak-balik sampai 7 kali. Dan 7 kali percobaan itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Namun apa yang terjadi setelah lari putaran yang ke-7, maka terjadilah sebuah keajaiban. Yaitu tiba-tiba air keluar dari tanah, Ismail meronta-ronta di sana, dan posisi tanah tersebut, posisi keluarnya air itu jauh dari Safa dan Marwa, yaitu lebih dekat ke Ka'bah. Secara logika, Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwa, dan seharusnya air itu akan muncul di antara atau di sekitar Safa dan Marwa, di mana Siti Hajar berupaya. Tetapi Allah meruntuhkan teori ini, bahwa hasil tidak harus selalu berhubungan dengan upaya. Maka hasilnya Allah tunjukkan di sebuah tempat, yaitu dekat Ka'bah, dengan wasilah kakinya Ismail kecil meronta-ronta dan menyingkirkan beberapa pasir, sehingga dari sana keluarlah air sebagai sebuah oase atau oasis. Dari cerita ini sebetulnya ada sebuah kisah dan ada sebuah hikmah yang menarik, bahwa apa yang kita upayakan tidak harus selalu menghasilkan persis dari apa yang kita upayakan. Upaya yang kita upayakan kadang-kadang hanya menjadi penyebab kesekian dari hasil yang nanti akan kita petik. Bahkan Allah ingin memperlihatkan bahwa hasil tidak ada hubungannya dengan upaya. Pertanyaannya, seandainya nih, kalau Siti Hajar itu tidak berlari dari Safa ke Marwa, apakah air itu akan muncul? Atau mungkin di benak kita terpikir, kalau tahu akan keluar airnya di dekat Ka'bah, kenapa harus lari-lari di Safa dan Marwa? Tetapi inilah pelajaran yang penting, bahwa upaya adalah kewajiban kita. Siti Hajar tugasnya adalah berupaya, lari 7 kali. Dan air yang keluar itu bukan dari hasil larinya, tapi itu adalah karunia Allah yang Allah bisa munculkan suka-suka Allah, tidak harus berhubungan dengan upayanya. Jadi kalau air Zam-Zam keluar itu bukan karena upaya Siti Hajar yang berlari-lari. Tetapi seandainya Siti Hajar tidak berikhtiar berlari itu, mungkin Allah tidak akan memberikan anugerah hasil dalam bentuk air Zam-Zam. Itulah konsep surrender manifestation, yaitu kita harus menyerahkan kepada Allah tentang manifestasi apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita desirekan, apa yang kita tekadkan untuk kita dapatkan. Kita harus punya keinginan kuat, harus berikhtiar, tetapi ketika hasil, maka kita serahkan hasil itu kepada Allah. Dan di episode ini kita akan membahas tentang surrender manifestation dan konsep jatah gagal. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Tobi Amelie yuk menginspirasi. Setiap orang lahir ke dunia dengan rezekinya masing-masing, tetapi rezeki itu harus ada prosesnya. Rezeki itu bisa uang, bisa jodoh, dan semua itu ada rintangan-rintangan menuju sana. Dan rintangan-rintangan ini seringkali kita sebut sebagai sebuah kegagalan. Padahal itu bukan kegagalan, itulah tangga-tangga menuju kesuksesan. Untuk Siti Hajar perlu 7 kali, 7 tangga untuk berupaya agar akhirnya keluar Zam-Zam, walaupun Zam-Zam itu bukan hasil dari upayanya. Tapi diperlukan 7 kegagalan, itulah yang disebut dengan jatah gagal. Seandainya Siti Hajar hanya berlari 5 kali, mungkin Zam-Zam nggak akan keluar, karena jatah gagalnya ada 7. Teman saya pernah melamar beasiswa setiap tahun 1 beasiswa, gagal lagi, 1 lagi tahun depannya gagal lagi, gagal. Aduh, gagal maning dong. Sampai 5 tahun berturut-turut, 5 kegagalan dia dapat. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau saya setiap tahun melamarnya 3 saja? Jadi tahun ini gagal 3, tahun depan gagal 3. Jadi dia sudah menghabiskan 6 kegagalan hanya dalam 2 tahun. Padahal sebelumnya karena gagalnya cuma setahun sekali, jadi perlu 5 tahun untuk menghabiskan jatah gagal yang 5. Dia perbanyak kegagalan yang dia tabung, sehingga jatah gagalnya habis. Sampai suatu ketika di tahun tertentu, dia melamar ke 4 universitas, ternyata 4-empatnya diterima.
karena jatah gagalnya sudah habis. Itu pun saya alami ketika mencoba meng-apply beasiswa ke sejumlah pemberi beasiswa, gagal lagi gagal lagi gagal lagi. Sampai suatu tahun saya melamar ke beberapa dan ternyata 2 yang saya lamar ternyata berhasil, ya. Dan itu adalah konsep jatah gagalnya ternyata sudah habis. Ketika jatah gagal sudah habis, maka tinggal jatah sukses yang kita dapatkan. Jadi Allah memberikan kegagalan yang kita sebut kegagalan sebetulnya bukan kegagalan tetapi tangga menuju kesuksesan yang harus kita lewati. Jatah yang harus kita habiskan. Sebagaimana Siti Hajar tadi menghabiskan jatah gagalnya 7 kali Safa dan Marwah. Hal seperti ini pernah dialami juga oleh banyak orang-orang besar. Seperti Thomas Alva Edison ketika menemukan bohlam, yang versi bohlam yang lama itu di situ ada filamen-filamennya yang menghubungkan antara positif dan negatif sehingga akan terjadilah energi cahaya, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dia konon katanya sampai mencoba 999 filamen dari tembaga, logam, dan lain-lain diubah besarannya, dibikin lebih kecil, kemudian ditambah unsur ini, wah, tetapi selalu gagal. Akhirnya ditemukanlah filamen yang tepat, tidak terlalu tipis, tidak terlalu besar, sehingga tidak gampang konslet dan tidak gampang putus. Akhirnya ditemukanlah bohlam yang kita gunakan sekarang. Dan ketika ditanya oleh seseorang, Thomas Alva Edison, apakah kamu tidak putus asa ketika mengalami 999 kegagalan? Dia bilang, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 999 bahan filamen yang tidak cocok. Saya berhasil mengetahui itu semua. Dan akhirnya saya menemukan yang ke-1000 yang paling cocok. Yang cocok. Jadi apa yang Anda sebut kegagalan buat saya adalah sebuah pengetahuan dan proses menuju kesuksesan. Ketika Rasulullah bermimpi bahwa Futuh Makkah akan segera terjadi, bahwa Islam akan mendapatkan kejayaan menaklukkan Quraisy di Mekah, dan beberapa sahabat juga bermimpi bahwa kemenangan sudah hampir datang, maka rombongan Rasulullah dan umat Islam dari Madinah menuju ke Mekah. Ternyata di tengah perjalanan terjadilah sebuah perundingan yang kita kenal dengan perundingan Hudaybiyah, di mana orang-orang Quraisy tidak mengizinkan umat Islam untuk masuk ke Mekah. Dan di perjanjian Hudaybiyah itu ditentukan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah 10 tahun gencatan senjata dan 10 tahun juga umat Islam tidak boleh masuk ke Madinah. Kemudian jika ada orang Madinah masuk ke Mekah, maka akan ditangkap di Mekah dan tidak akan dikembalikan ke Madinah. Tetapi sebaliknya ketika ada orang Mekah masuk ke Madinah, maka Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Ini sahabat-sahabat melihat sebagai sebuah kekalahan perundingan. Karena semua poin dari perjanjian itu seolah-olah melemahkan umat Islam. Umat Islam tidak boleh ke Mekah selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tawanan tidak boleh dikembalikan kalau dari Muslim. Tetapi kalau dari Quraisy harus dikembalikan. Ini sebuah perjanjian yang aneh. Tetapi Rasulullah melihat bahwa ini bukan sebuah kegagalan. Bahwa ini pasti ada hikmahnya. Dan betul, ternyata dalam waktu perjanjian Hudaybiyah itu, umat Islam punya waktu untuk berdakwah semakin luas, dan pengaruh Islam semakin luas, dan Mekah semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Dan orang-orang yang masuk ke Madinah dari Mekah, itu sempat melihat Islam dan mempelajari Islam, dan itu harus dikembalikan ke Mekah. Dan ketika kembali ke Mekah, sudah membawa cahaya Islam, dan di Mekah malah menyebarkan cahaya Islam. Sebaliknya, orang-orang Madinah yang masuk Mekah itu disekap di sana, tidak boleh kembali lagi ke Madinah, dan selama di Mekah mereka justru berdakwah lagi. Ini ternyata selama masa perjanjian Hudaybiyah ini memperkuat kekuatan Islam yang kelihatannya tadi sebagai sebuah kekalahan tapi justru menjadi kemenangan. Sehingga di tahun kedua perjanjian itu orang Quraisy tidak kuat lagi karena mereka semakin lemah dan mereka menyalahi perjanjian, dan di sanalah maka terjadi Futuh Makkah di mana Islam akhirnya melakukan pembebasan di Mekah, dan disitulah episode terakhir dari Quraisy Mekah, dan terjadilah kemenangan besar yang disebut dengan Futuh Makkah. Jadi apa yang dilihat sebagai kegagalan dan kekalahan di perjanjian Hudaybiyah ternyata menyimpan kesuksesan yang besar jika kita bisa melihat apa di balik yang kita sebut kegagalan tersebut. Oleh karena itu, dari sini kita belajar bahwa sebetulnya apapun yang sudah kita niatkan di langkah pertama, ya, kemudian kita azamkan di langkah kedua, kemudian kita pantaskan di langkah ketiga,
kemudian kita ikhtiarkan, optimalkan ikhtiar di langkah keempat, dan kita membuka pintu-pintu keajaiban dengan tabungan semesta di langkah kelima, kemudian kita bersyukur di langkah keenam, yaitu advance gratitude. Terakhir, kita harus surrender, harus Islam, harus menyerahkan diri, dan harus tawakal. Inilah konsep surrender, itu adalah tawakal. Setelah kita melakukan upaya-upaya kita, biarkan Allah mengambil keputusan terbaiknya untuk kita. Kita harus husnuzon bahwa semua keputusan Allah itu yang terbaik. Dan semua doa-doa kita dikabulkan dengan 5 format seperti sudah dibahas di video sebelumnya. Yaitu 5 format itu yang kita doakan dikabulkan persis dengan apa yang kita doakan. Yang kedua adalah yang kita doakan ditangguhkan waktunya, seperti Hudaybiyah tadi ditangguhkan 2 tahun. Nah, kalau tadi yang beasiswa yang teman saya ditangguhkan sampai 5 tahun sampai dia mendapatkan yang terbaik. Kemudian kalau Siti Hajar ditangguhkan sampai beberapa saat setelah dia berusaha mengalami 7 kegagalan. Yang ketiga, diberikan dengan format yang lebih baik. Mungkin kita mintanya adalah uang, tetapi mungkin kita diberikan ilmu pendidikan. Kita mintanya mobil merek ini, diberi mobil merek yang lain. Jadi diubah dengan atau diberikan dengan yang lebih baik. Yang keempat adalah digantikan dengan kesehatan atau keselamatan. Jadi mungkin kita meminta uang 100 juta, tetapi Allah tidak memberikan dalam bentuk cash, tetapi kita mungkin hampir mengalami sebuah kecelakaan, tetapi Allah selamatkan. Seandainya kita mengalami kecelakaan itu, kita akan keluar uang 100 juta. Sehingga Allah memberikan uang itu dalam bentuk keselamatan. Atau seharusnya kita sakit, kita menjadi sehat. Padahal kalau kita sakit, mungkin kita harus bayar dokter puluhan juta. Jadi dalam bentuk kesehatan. Dan format yang kelima adalah Allah menangguhkan apa yang kita minta di suatu hari nanti, yaitu hari akhirat di surga nanti. Itulah surrender monetization. Apapun yang kita minta, ud'uni astajib lakum. Pasti Allah akan mengabulkannya dalam bentuk yang Allah anggap lebih baik. Sehingga kita harus bertawakal, serahkan kepada Allah bahwa Allah akan memberikan keputusan terbaiknya. Nanti di segmen terakhir saya akan berikan tips bagaimana agar kita surrender, agar kita mempercayakan kepada Allah dan kita tenang menerima semua keputusan dari Allah. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Nah, sekarang saya akan memberikan tips untuk kita agar surrender dan ridho dengan keputusannya. Tipsnya adalah tips jurus es krim. Bayangkan kita sebagai anak kecil meminta es krim ke orang tua kita di tengah malam, kemudian sampai nangis-nangis. Kira-kira orang tua kita akan memberikan es krim atau tidak? Pasti orang tua kita tidak akan memberikan es krim tersebut karena waktunya tidak tepat. Bukan karena orang tua kita itu tidak sayang sama kita, tetapi orang tua kita itu tahu bahwa keinginan kita tidak tepat waktunya. Insya Allah besok ketika waktunya tepat, mungkin agak siang, sudah makan pagi, akan diberikan es krim tersebut. Jadi akan ditunda. Pasti orang tua tidak akan memberikan es krim di tengah malam. Karena itu bisa memenuhi keinginannya, tetapi justru akan merusak kesehatan anaknya. Dan orang tua pasti tidak akan dolim terhadap anaknya. Demikian juga Allah. Ketika kita merengek kepada Allah untuk meminta sesuatu, dan kita menginginkan secepat mungkin dikabulkan dalam bentuk yang kita persis inginkan, Allah pasti mempertimbangkan kapan waktu yang terbaik, dalam bentuk apa dikabulkan yang terbaiknya. Nah, sehingga kalau kita memiliki cara pandang seperti itu jurus es krim tadi, maka ketika kita minta, kita harus jelas pengen es krim apa yang kita inginkan harus jelas, tetapi tetap kita sampaikan kepada Allah bahwa Allah tahu yang terbaik dan kapan waktu terbaiknya. Ini jurus es krim. Untuk memperkuat jurus es krim ini adalah ada satu doa yang bisa kita baca agar kita ridho terhadap keputusannya. Doanya itu adalah Allahumma ja'alni radiyan biqoda'ika. Ya Allah, jadikan aku selalu ridho kepada qodokmu, keputusanmu. Sobiron ala balaika, dan selalu sabar terhadap cobaan-cobaanmu. Wasyakiron lini amika, dan selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu. Dengan doa ini mengajarkan pada kita agar mengkondisikan hati kita biar selalu siap dan ridho menerima takdir dan ketentuan dari Allah yang itu pasti selalu terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang surrender, ridho, dan tawakal terhadap semua keputusannya.
Sekarang giliran Anda tulis di kolom chat, kolom komentar, silahkan tulis pengalaman ketika mungkin mengalami sebuah kegagalan, tapi ternyata kegagalan itu adalah tangga menuju kesuksesan dan kita baru menyadari, ternyata yang kita anggap kegagalan itu ternyata adalah sebuah kesuksesan yang Allah tunda dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik mungkin. Silahkan tulis pengalaman Anda di komentar dan itu akan jadi inspirasi buat yang lain agar kita semakin yakin dengan tawakal kita akan menjadi menerima semua takdirnya dan menjadi ridho terhadap keputusannya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di episode Topik Amali berikutnya.